Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, gudang cat di Desa Jemundo, Sidoarjo terbakar. Akibat kebakaran, seorang karyawan gudang tewas terpanggang dan tertimpa reruntuhan bangunan. Kebakaran melanda gudang cat di kawasan Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Senin sore. Warga sekitar berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun bangunan gudang yang terbuat dari kayu dan banyaknya bahan mudah terbakar, membuat api semakin berkobar dan melahap seisi gudang. 6 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Naas, seorang karyawan gudang ditemukan tewas terpanggang dan tertimpa reruntuhan bangunan gudang. Ya pemadam lah ngatasi, cuma hanya sanyo aja itu. Dan apa? Ya akhirnya kita nunggu pemadam, tapi yang sebelah depan yang paling kena itu akhirnya ya di depan tingkat ada rumah tinggal pegawai. Akhirnya kan pegawai tadi sudah tidak mampu, orang-orang menolong di atas. Bahkan gedungnya itu dari kayu aja. Akhirnya ya cepat terbakarnya. Ya, akhirnya ya sampai tahu-tahu ini tadi dikabarkan di situ ada orang ya diidentifikasi manusianya dulu atau orangnya dulu. Jasad korban karyawan gudang kemudian dibawa petugas damkar ke rumah sakit. Kasus kebakaran ini masih ditangani kepolisian. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, Gunung Semeru di Lumajang Selasa pagi kembali menunjukkan aktivitas vulkanik. Gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut mengalami letusan hingga 19 kali. Meski status masih siaga, warga tetap diminta waspada dengan jarak aman radius 5 km dari puncak Semeru. Gunung Semeru kembali erupsi, laporan hasil pengamatan selama 6 jam terakhir. Petugas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Gunung tertinggi di Pulau Jawa ini mengalami 19 kali letusan, 4 kali hembusan dan 4 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo rata-rata 5 sampai 22 mm. Petugas mengimbau warga untuk mematuhi rekomendasi jarak aman yang dikeluarkan PVMBG, yakni di radius 5 km dari puncak dan sepanjang aliran besuk Kobokan sejauh 13 km. Status Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Memang ini fenomena daripada Gunung Semeru, tapi yang jelas BPBD menghimbau pada masyarakat Kabupaten Lumajang taati rekomendasi daripada PVMBG, yaitu dari pos pengamat yang ada di Gunung Sawur, bahwa tidak ada aktivitas sejauh 13 km dari puncak guguran dan melebar sampai 17 kilo ke arah Besuk Kobokan. Di luar area itu, masyarakat dilarang untuk berkegiatan 500 meter dari sepadan sungai, terutama Besuk Sat, Besuk Kembar, Besuk Kobokan, dan Besuk Kembar. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang meminta masyarakat tidak perlu panik dan khawatir, namun tetap waspada dengan menjaga jarak aman. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, Polres Malang Kota menggelar rekonstruksi suami yang tega memutilasi istrinya. Tersangka memperagakan 7 adegan termasuk memutilasi korban di teras rumahnya. Rekonstruksi kasus mutilasi dilakukan anggota Polres Malang Kota di rumah James di Jalan Serayu. Tersangka James Ludwig memperagakan 7 adegan secara berurutan saat menghabisi istrinya Ida Ayu Sutarini dan memutilasinya menjadi beberapa bagian di teras rumah. Rekonstruksi berjalan sekitar 1 jam dengan penjagaan ketat aparat. Polisi mencocokkan keterangan saksi dan bukti-bukti sesuai data dan visum. Menurut Kasat Reskrim Polresta Malang, hasil penyesuaian rekonstruksi ini akan digunakan untuk mempermudah berkas perkara di persidangan. Tujuannya adalah untuk memperjelas hasil dari keterangan saksi dan juga alat bukti yang kita sita, untuk kemudian ada persesuaian dengan keterangan para saksi dengan jalannya tindak pidana yang sedang kita sidik.
Kami masih menunggu berkas perkara dari penyidik karena kami belum menerima berkas perkara dari penyidik, masih melengkapi berkas perkara. Kemungkinan dalam beberapa waktu ke depan penyidik akan mengirim berkas perkara, kemudian akan kita teliti apakah memenuhi syarat formil dan material, terutama sangkaan pasal, alat bukti dan lain sebagainya untuk pembuktian di persidangan. Usai menjalani rekonstruksi, tersangka keluar meninggalkan lokasi dan mendapat cemoohan warga sekitar. Warga meminta penegak hukum agar menjeratnya dengan hukuman maksimal atas perbuatan kejinya. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Malang. Saudara, seorang pria di Ngawi ditemukan tewas dengan luka tembak di perut. Karena kematian korban diterima sebagai musibah, jenazah langsung diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Jenazah seorang lelaki ditemukan anak-anak sepulang sekolah di tepi jalan Desa Getas, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Saat ditemukan, kondisi korban meringkuk sembari memegang senapan angin. Setelah diidentifikasi, korban diketahui bernama Suratno, berusia 50 tahun, warga Desa Semen, Kecamatan Paron, Ngawi. Dalam olah TKP, di perut korban ditemukan luka tembak. Usai olah tempat kejadian perkara dan identifikasi, jenazah dibawa ke Puskesmas Kendal Ngawi untuk divisum. Awalnya ada anak sekolah lihat orang jatuh dari motor, terus lapor ayahnya, terus ayahnya cari saya lihat sudah terguling di situ. Untuk masalah senapan atau luka enggak tahu, tidak membukanya saya. Terus ini tadi, jadi dia posisi jatuh itu masih memegang senapan? Iya, masih memegang senapan. Itu kalau kaosnya yang tertembus peluru itu gimana, Pak? Ya mungkin dari senapannya sendiri. Ya pertama tadi dari kaca dikirimi KTP sama foto di sini sama ciri-ciri. Ada tato di sini, di leher. Dugaan sementara korban yang sehari-hari berburu biawak itu tewas karena tertembak senapan angin miliknya. Awalnya diduga korban jatuh dari motornya, kemudian mengenai senapan angin yang diletakkan berdiri di depan motor, sehingga senapan itu meledak dan menembak perut korban. Karena pihak keluarga menerima kejadian ini sebagai musibah, jenazah selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, calon anggota legislatif Gadungan di Jember menipu penjual toko sembako dan membawa kabur puluhan sak beras. Polisi kini memburu pelaku berdasarkan rekaman kamera CCTV yang terpasang di toko. Dari rekaman CCTV, pelaku keluar mobil dan berhenti di salah satu toko Desa Sumber Lesung, Kecamatan Ledokombo, Jember. Pria yang mengaku sebagai calon anggota legislatif berpura-pura hendak membeli beras dalam jumlah banyak untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat. Penampilan pelaku yang cukup meyakinkan membuat korban seketika percaya hingga menyuruh pekerjanya menaikkan 50 sak beras jenis premium ke atas mobil pelaku. Usai menerima beras, pelaku beralasan hendak mengambil uang ke ATM untuk melunasi pembayaran. Namun setelah ditunggu, pelaku tak juga kembali. Korban akhirnya melaporkan peristiwa yang dialaminya ke polisi. Katanya beli beras untuk kampanye. Terus? Beli beras yang kalau ada yang sak, kalau nggak ada yang pak. Katanya beli telur, beli gula, beli mie, beli air. Terus gimana, Mi? Itu. Diminta uangnya masih mau nambah gula. Jadi mau nelpon istrinya. Terus dia sudah langsung pergi ke rumah sebelah ambil beras. Dia sudah naikin beras langsung kabur. Berapa sak itu, Mi? 50. Aparat Polsek Ledokombo mendatangi lokasi dan meminta keterangan saksi korban, yakni pemilik toko. Ciri-ciri pelaku membawa mobil hitam, Toyota hitam, dan untuk pelakunya sendiri perawakan tinggi besar, dan dengan baju yang rapi sehingga bisa mengecoh pemilik toko. Berbekal rekaman kamera pengawas, memburu pelaku yang diduga sudah beberapa kali beraksi melakukan tindakan serupa. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember.
Saudara Pangdam 5 Brawijaya, Maijen TNI Rafael Granada Bay menegaskan seluruh anggota TNI Polri netral pada pemilu 2024. Selain itu, TNI Polri juga siap mengamankan pelaksanaan pemilihan umum presiden dan juga legislatif, terutama dalam menjaga wilayah rawan seperti Surabaya. TNI Polri wajib menjaga netralitas pada pemilu 2024. Penegasan tersebut disampaikan Panglima Daerah Militer Pangdam 5 Brawijaya sekaligus dan Kogartab 3 Surabaya, Maijen TNI Rafael Granada Bay. Usai apel pengamanan di lapangan Jenderal Ahmad Yani, Makodam 5 Brawijaya Selasa pagi. Mantan dan Pas Pamres ini mengatakan satuan jajaran TNI Polri bersama pemerintah daerah siap menjaga suasana kondusif terutama pengamanan pemilu 2024 di Jawa Timur. Salah satunya meningkatkan pengawasan penyebaran berita hoax dan informasi yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Maijen TNI Rafael Granada Bay juga menegaskan siap menjaga netralitas bagi seluruh anggota TNI Polri dalam pesta demokrasi yang tinggal menghitung hari. Sampai hari ini, alhamdulillah semua masih terpelihara dengan baik. Masyarakat masih ikut serta bersama-sama untuk menjaga stabilitas di wilayah masing-masing. Masyarakat di wilayah Jawa Timur alhamdulillah cukup respon ya, mendukung TNI Polri dalam menjaga stabilitas di wilayah masing-masing. Tentu sesuai dengan komitmen undang-undang dan perintah Panglima TNI sampai ke bawah ya, sampai ke ujung tombak kita untuk tetap menjaga netralitas. Karena tugas kita adalah menjaga, memelihara, dan mengamankan berjalannya pesta demokrasi bangsa. Apel garnisun ini digelar untuk meningkatkan sinergitas dan soliditas antara TNI Polri di wilayah Kogartab 3 Surabaya. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas dan salam SCTV.